bulan ke-9 menunggu hari kelahiran, bertaruh hidup atau kematian, berjuang untuk cintamu, penuh pengabdian. Dengan agama yang kuat, apapun problematika kehidupan ini akan sanggup dihadapi oleh seorang yang memiliki agama yang kuat ini. Waktu senja telah tiba. Remang malam sedang menanti. Petanda senja mulai senyap. Tak tersadarkan olehku, uban mulai memutih di kepala. Meranjakku teringat dosa. Penantian kubur mulai mendekat. Persiapan akhirat pun belum siap. Bahkan yang terbaik ironya adalah hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu an-nas. Senegak-negak dikatakan kepada Rasulullah adalah orang yang timpurna Quran dan timpurna orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kajian Islam Jumatan pada malam hari ini segera dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Tungku Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Selawat Badar yang akan dipimpin langsung oleh Tengku Ikram. Kepada seluruh hadirin, mohon berdiri sejenak untuk kita bersalawat kepada Nabi. Kita baca sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Kepada seluruh hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan puisi dengan judul Ibu dibacakan oleh Saudari Ainida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, karya Jufri Zainuddin. Kalau ditanya oleh orang, siapa pahlawanmu? Aku pasti menjawab, Ibu. Kalau ditanya lagi, siapa yang paling kamu cintai? Aku pasti menjawab, Ibu. Bulan pertama aku berada di rahimmu, Ibu sangat bahagia. Buah cinta ibu akan hadir ke dunia. Bulan kedua, ibu sudah merasa keinginan lain dari biasa. Bulan ketiga, mulai muntah, mulai mengganggu, tapi kamu anggap itu celotehan canda riaku. Bulan keempat, pinggangmu mulai terasa ngilu, sendi-sendimu mulai terganggu. Itu juga kamu anggap ayunan rahim buah kasihmu. Bulan kelima, rasa letih, perutmu mulai buncit, malah kamu bangga dan seksi menunjukkan ke semua kamu akan jadi seorang ibu. Bulan keenam, rasa letih, jalan mulai tertitih, duduk terasa tertindih, itu juga kamu biarkan jadi irama penghibur perih. Bulan ketujuh, perut buncitmu mulai tidak terlihat ujung kaki. Jalan sudah mulai condong, tanganmu mulai di pinggang. Sesekali membuaiku sambil terucap syukur pada Ilahi Rabbi. Bulan ke-8, tulangmu terasa remuk redam, sendimu terasa copot dari pergelangan. Bulan ke-9, menunggu hari kelahiran, bertaruh hidup atau kematian, berjuang untuk cintamu penuh pengabdian. Kamu berjuang mati-matian, rasa sakit kamu tahan sendirian, demi membelaku terlahir selamat dengan penuh penantian. Tapi setelah aku dewasa, malah cucumu telah hadir juga ke dunia. Apa yang aku lakukan? Sering anakku sebagai cucumu kutitipkan. Kamu jaga dengan rasa, kamu bimbing penuh cinta. Tanpa sadar, diriku telah kujadikan ibuku sebagai pembantu. Namun dirimu ikhlas membantu tanpa harap lebih dariku. Seharusnya di sisa waktuku menjelang senja, kamu istirahat dekat pada yang kuasa, bersenang dengan hati yang gembira, karena telah kau besarkanku
untuk mengabdi, berbalas jasa. Tapi itu tidak kulakukan, malah aku balik menyiksa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua kata dari tokoh adat dan budaya Aceh Timur oleh Tengku Abdul Manaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan rahmat karunia-Nya pula kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita duduk ngopi bareng dan berdiskusi tentang isu-isu kekinian yang berkembang di Aceh Timur, terutama yang menyangkut tata kehidupan dan perilaku kita tentang berbudaya dan beragama secara utuh. Dan juga selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau sekalian. Rasa hormat kami kepada sahabat-sahabat kami dari Kemenak, dan juga rasa hormat kami kepada Jufri Zen Channel yang telah mengundang kami untuk duduk kopi bareng dalam rangka kita berdiskusi sambil ngopi, membahas isu-isu kekinian yang berkembang dalam masyarakat Aceh Timur, yang dalam hal ini hadir di antara kita ada dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dan juga dari rekan-rekan yang lain, stakeholder yang ada di Aceh Timur yang ada kaitannya tentang kemaslahatan umat secara keseluruhan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Jufri Zen Channel yang telah bersedia mensupport di acara-acara seperti ini, dan kami sangat mendukung, terutama sekali yang notabene kami dari majelis adat, untuk menyatukan misi dan visi daripada para pemuda-pemuda kita supaya dapat menerima perubahan secara global dalam kehidupan yang masa kini. Itulah sangatlah berat, apalagi background pendidikan kita di Aceh khususnya yang berbeda, sementara ada yang dari Dayak, ada yang dari universitas. Tentu cara menerima pemahaman-pemahaman tersebutlah selalu berbeda. Perbedaan itulah yang kadang-kadang terjadi gesekan di antara kita yang akhirnya menjadi permusuhan sesama kita Islam, terutama sekali sesama kita orang-orang Aceh. Ini yang perlu diluruskan sambil kita duduk ngopi bareng di sini. Mana isu-isu kekinian yang memang harus kita pecahkan bersama sebelum masalah-masalah tersebut menjadi besar. Kalau sudah besar itu tidak bisa lagi yang kita selesaikan secara kecamatan, secara kabupaten, dan itu nanti akan menjadi suatu isu nasional yang pemecahannya lagi berat. Selama isu-isu itu belum menjadi berat, ya maka kalau sama-sama kita duduk ngopi bersama, insya Allah Aceh Timur ke depan akan menjadi kabupaten yang dengan semboyan kita Aceh Timur beres, itu betul-betul beres. Menyekemenan, ya itu jadi apa namanya, jadi simbol seremonial aja. Tapi kita maunya jangan begitulah. Setiap yang telah kita ucapkan dari hati lantas kita keluarkan lewat mulut betul-betul beres. Ya caranya kita, kalau memang diskusi secara apa namanya, sebagaimana yang telah dilakukan secara maraton di kantor atau dibuat khusus lah, itu kadang-kadang kita agak monoton menerima. Tapi kalau sambil ngopi kayak seperti ini, terlibat, apalagi di sini saya nengok ada yang dari penyuluh. Penyuluh itu sangat berperan tentang kenyamanan, tentang isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Penyuluhlah yang duluan. Apa yang memang yang dalam masyarakat Aceh Timur khususnya yang sedang berkembang saat ini,
isu sedang berkembang, sementara kita menerimanya secara berbeda. Pemerintah dengan konsepnya sendiri, masyarakat awam dengan konsepnya sendiri, sementara pada kalangan ulama dan tokoh-tokoh agama dengan konsepnya sendiri. Inilah yang memang harus duduk kita bareng seperti ini, pertama sekali yang dispontai oleh tokoh-tokoh muda. Insya Allah kalau itu memang ini seperti ini sering kita lakukan, insya Allah semua akan terlaksana dengan baik. Informasi awal itu adanya dari penyuluh, karena memang tugas mereka dipersiapkan untuk itu, dan mereka dididik, dilatih sebagai penyuluh untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada dalam wilayah Aceh Timur. Mereka lah yang memang tahu isu yang berkembang dalam masyarakat, karena memang mereka orang-orang lapangan. Ya mungkin sebenarnya masih banyak yang memang kita sampaikan, tapi karena memang keterbatasan waktu, ya untuk sementara Syapadain ini sambil kita menunggu pendapat-pendapat, saran-saran dari tokoh-tokoh kita yang berada di sini, sambil duduk ngopi kita berdiskusi apa sih yang memang sedang terjadi di Aceh Timur, hingga kadang-kadang suatu hal yang bergesekan itu pemerintah Aceh Timur nanti bisa menjadi berat ingin melaksanakan sesuatu hal yang menyangkut dengan pembangunan umat. Misal ini yang sering terjadi, ada suatu proyek pemerintah seperti jalan, tentu di sana ada pembebasan lahan. Masyarakat tidak memberinya, masyarakat tidak memberi lahan tersebut untuk digunakan untuk kepentingan umat. Itu akan ada isu-isu yang seperti umpamanya ada pihak-pihak mengambil kepentingan di situ, pihak pemerintah ada yang bermain dan sebagainya. Inilah yang memang harus kita cari pemecahan bersama. Mengapa masyarakat tidak memberi? Apa benar isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa ada pihak-pihak di belakang pemerintah yang bermain untuk kepentingan pribadi? Inilah yang perlu kita angkat ke permukaan, sambil ngopi bareng kita cari mana masalah-masalah supaya pembangunan di Aceh Timur bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Untuk sementara mungkin hanya ini dulu yang sempat kami sampaikan, sambil kita minta masukan-masukan dari tokoh-tokoh yang ada di sini. Akhirnya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah dua kata dari Bapak Kakan Kemenak Aceh Timur, Tengku Haji Salman, SPD MAG, dan membuka secara resmi kajian Islam Jumatan. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para panelis kajian keislaman Jumatan, kemudian juga yang spesial kepada penyelenggara Jufri Zen Channel yang telah berinisiatif memberikan ruang diskusi publik terkait dengan kajian-kajian keislaman yang bernuansa terapan terhadap kehidupan khususnya di Aceh Timur ini. Syukur alhamdulillah kita sama-sama menyampaikan kehadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul sebenarnya berupa dengan suasana yang penuh persahabatan, namanya saja sahabat kopi, suasana yang mencair bagaikan cairan yang kita minum ini hari ini, malam ini, suasana yang santai di pojok kopi. Jadi kita bahas sesuatu yang serius tapi secara santai. Kemudian juga jangan lupa kita sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Dan kita hari ini kita bicarakan adalah risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kita hari ini ada seperti ini karena ada risalahnya. Karena ada risalah Rasulullah SAW, maka kita ada di sini hari ini dan ada dalam channel ini hari ini gitu.
bagi umat Islam, besarnya kita ini karena adanya Islam gitu. Jadi para jamaah yang telah berkumpul di tempat ini yang saya muliakan, diminta kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata terhadap program kajian ini. Tentunya saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap kreativitas Jufri Zen Channel yang telah berinisiatif untuk merubah pola dakwah yang selama ini ada di masjid, ada di balai pengajian, ada di daerah-daerah. Hari ini dakwah ini tumbuh bersama dengan masyarakat di warung kopi. Jadi warung kopi itu karena sudah menjelma sebagai fenomena kehidupan sosial hari ini, tempat kita berkumpul, tempat kita bersilaturahim, tempat kita santai. Jadi jangan monoton, jangan terbawa kepada fenomena-fenomena yang tidak bermanfaat seperti warung kopi dicap sebagai tempat main game dan sebagainya. Ini kan merubah mindset nantinya bahwa warung kopi bisa juga dijadikan sebagai pusat kajian. Dan ini harus mengalir apa adanya, nggak usah seperti acara-acara resmi. Ini kan acara-acara non formal seperti ini, sehingga semua kita bisa memberikan pandangan terhadap bagaimana keadaan sosial di kehidupan kita ini bila kita kaitkan dengan kemauan agama itu sendiri. Saya memandang bahwa kalau dari segi pendidikan formal itu sudah sangat memadai di Aceh Timur ini. Dengan sekolah MI saja sudah 30, sekolah madrasah ibtidaiyah itu 32 madrasah ibtidaiyah tersebar ke seluruh Aceh Timur. Belum lagi dengan daerah-daerah. Jadi ada 100-an lebih madrasah ibtidaiyah termasuk yang swasta. Ini memberikan kontribusi yang banyak terhadap pendidikan itu sendiri. Ditambah dengan guru agama di SD itu jumlahnya 334 orang. Guru agama di tingkat SD itu 334 orang. Itu suatu angka yang fantastis untuk memberikan pendidikan agama tingkat dasar di sekolah dasar, bukan hanya MI, sekolah dasar. Jadi kalau secara formal ini beragama kita sudah memiliki kelengkapan yang luar biasa. Cuman kenapa budaya kita yang terlihat ini tidak mencerminkan, belum kita lihat satu cerminan yang utuh terhadap pengamalan agama Islam itu sendiri. Nah, disinilah perlu peran kita terus menerus, karena pendidikan agama tidak cukup di formal saja. Ada yang non formal ya seperti ini. Nantinya kita bahas agama ini mudah sekali, tidak harus mendaftar dulu di lembaga formal seperti ini. Siapa yang mau ikut kajian dan sebagainya, duduk bisa bertanya dan sebagainya, bisa dibahas. Jadi kita hadirkan pemahaman agama itu begitu dekat dengan masyarakat dan tanpa batas waktu dan batas tempat. Jadi seperti sekarang ini bisa di sini, bisa di waktu yang lain. Nah, kalau sekolah barangkali ada harus pagi sampai sore, malam tidak bisa dan sebagainya. Nah, jadi kita hadirkan agama ini seolah bisa hidup dalam kehidupan sosial ini tanpa harus memandang ruang dan waktu. Dimanapun kita harus menghadirkan agama ini dalam kehidupan, dimanapun kita berada.
Jadi agama tidak hanya di masjid, mau kita katakan bahwa kita taatnya di masjid gitu loh, atau kita mengkaji agama ini hanya di pesantren atau di sekolah. Sambil duduk kita harus terbiasa membicarakan tentang tema-tema agama yang bermanfaat untuk kehidupan kita kelak di hari akhirat. Saya melihat setelah melanglang Aceh ini, tugas sebagai kepala kantor dari Sabang, Semelu, Utacane, Luk Semawe, dan ini terakhir di Aceh Timur, saya melihat memang ada sisi-sisi yang memprihatinkan tentang cara beragama kita. Misalnya tentang kemampuan membaca Al-Quran misalnya. Contoh paling sederhana, kemampuan membaca Al-Quran. Bahwa kemampuan baca Al-Quran ini masih sangat rendah juga. Padahal berbagai program pemerintah ini sudah banyak sekali diberikan porsi untuk ini. Tapi kita bisa melihat bahwa yang mengaji Al-Quran itu yang ada ikut musabaqah saja. Begitu saya ikut dalam seleksi sebagai hakim ya, sebagai juri ya, ketika adanya pileg yang lalu itu, ketahuan di sana ada kader-kader partai yang nggak bisa ngaji. Itu kan problem. Tapi nggak tahu tadi di Aceh Timur ada seperti kemarin, nggak tahu juga saya itu. Tapi yang kejadi di daerah lain, saya dijadikan sebagai penguji bukan juri, penguji bagi caleg-caleg yang mau maju sebagai legislatif, tidak bisa ngaji, jadi gugur. Itu yang saya lihat, bahwa kemampuan dasar pendidikan Islam seperti baca Al-Quran ini mestinya terus-menerus dipacu. Maka saya katakan kepada kepala madrasah yang ada di Aceh Timur beberapa hari yang lalu, harus dipastikan 3 hal bagi pendidikan Islam. Yang pertama adalah kemampuan mereka itu membaca Al-Quran harus pasti sudah bisa. Yang kedua, kita pastikan anak-anak itu sudah terbentuk mental mendirikan sholat. Jadi bagaimana anak-anak ini udah ingat dia sholat, nggak perlu lagi kita ingatkan. Dan yang ketiga adalah pemantapan akidah yang benar. Jadi mereka itu harus kita pahamkan tentang akidah ini agar mereka kuat dan tidak meninggalkan agama ini dengan persoalan-persoalan hidup. Jadi kalau 3 hal itu ada di pendidikan agama Islam, itu saya kira sudah mampu dia menjalani kehidupan dengan bentuk apapun kehidupan di kemudian hari. Karena kita tidak tahu ke depan ini bagaimana. Andai kata lemah Al-Qur'annya, tidak sholat dia, akidahnya juga kacau balau, sedangkan problem kehidupan ke depan sangat kompleks. Jadi kalau tidak ada agama yang mumpuni, saya khawatir ini membahayakan agama itu sendiri. Jadi ini yang perlu terus-menerus kita aliri dalam kehidupan masyarakat kita di Aceh Timur, sehingga ini menjadi benteng bagaimana menghadapi problematika kehidupan ke depan. Artinya dengan agama yang kuat, dengan agama yang kuat, insya Allah bagaimanapun bentuk kehidupan itu akan mampu dijalani oleh setiap orang. Sekali lagi, dengan agama yang kuat, apapun problematika kehidupan ini akan sanggup dihadapi oleh seorang yang memiliki agama yang kuat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, dan nantinya mungkin ada pandangan-pandangan yang lain. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog kajian keislaman di Sahabat Kopi melalui Jufri Zen Channel dengan ini saya katakan kita mulai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Salman. Selanjutnya, sepatah 2 kata dari Dewan Guru Pembimbing oleh Tengku Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. Urun-urun luntuan memandum, adu luntuan memandum, umi memandum di malam yang sangat indah ini, karena malam Jumat, di mana malam diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini. Katanya kamu sempat ni amal yang berbahagianya untuk berbincang-bincang seputar wawasan keislaman melalui channel Jufri Zen channel tentunya. Oleh karenanya yang pertama sekali ulun tuan dan juga barangkali kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hadirnya acara yang seperti ini, yang tentunya seperti dikatakan oleh Bapak Kamanik tadi, beliau bangga saya simak. Artinya beliau sangat mendukung, dan inilah merupakan inovasi dari para kawalan muda. Menyobrokon tanya buat hidayah, balai buat di Pocakra kan. Tapi hari ini sudah berpindah di warung kopi, sambil kopi bareng kita bisa menikmati siraman rohani, kan luar biasa. Dan yang kita rindukan sebenarnya kan Mbak, warung kopi sahabat kopi mantap. Tapi juga mungkin ada di dunia kopi, ya, ada di mana-mana. Ya, mungkin bahkan di Kemenek nanti di Kementerian Agama juga hadir seperti ini, sambil bincang-bincang malam apalah nanti bisa dibuat khususnya. Ya, tentunya kan ini sahabat kita nih Jufri Zen channel ini tetap akan semangat memberikan motivasi, dan juga lupa juga dengan pujian tentunya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga kami beri kesehatan kepada ulun tuan termasuk sekali, dan kepada urung syekh ulun tu pai samping ulun. Kemudian Abu Mukim juga Tengku di KUA, dan juga Tengku Azhuri, dan juga Tengku Guru yang lain. Ya Allah sabar rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kurang sehat tapi yang sehat insyaallah. Kemudian rahmat dan sejahtera semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena getanya memandumnya tak bicarakan tetap yang kebayar Rasulullah. Kita tidak bicarakan yang lain. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Karena Rasulullah tidak pernah berbicara dengan nafsuna, illa wahyu yuha, kecuali wahyu disampaikan oleh Allah. Cuman kadang-kadang mbak dengar tak ada pegah, tak ada pegah di kita tengok pegah atas Rasulullah, dengar dia yang dengar kadang tungai gelunyung maka lahirlah perspektif yang berbeda. Dari perspektif yang berbeda itu timbullah kegaduhan. Nah, itu masalahnya. Tapi tidak apa-apa. Insya-Allah di malam Jumat ini kita akan berdiskusi dalam membangun pola pikir yang sederhana, bagaimana melihat Islam itu dalam perspektif rahmatan lil alamin. Itu tentunya. Dan juga seperti disampaikan oleh Abu tadi, ini hal yang sangat penting, yang sangat urgen. Ini adalah khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu an-nas. Kemudian rahmat sejahtera kepada pada para sahabat, kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan kepada guru-guru getanyo, dan juga para mengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Ta'zim kemuliaan ulun tuan yang pertama sekali kepada unusi getanyo yang katakan dalam kalangan getanyo, yaitu Abu Kemenek dan juga Abu Mukim, dan juga kepada dua lundu yang lain, umi-umi, ukhti-ukhti yang madiun kasino, dan juga semua kepada yang membuat acaranya itu Jufri Channel, dan juga istimewa kepada pemilik sahabat kopi tentunya Mujidan. Juga ini adalah sebuah inovasi yang sangat penting dan bagus lagi apa kemana Uno. Namun sebelum mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kita sampaikan, mungkin ulun tuan dong simak pu yang kepegah di urun-urun amandum. Abu Mukim cerita tentang masalah konsep pemerintahan. Jadi artinya mungkin pengajian-pengajian yang akan diisi oleh gure-gure katanya untuk juga membahas dalam perspektif pemerintahan.
Kalau bicara pemerintahan, maka kitab yang dibaca adalah Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Syekh Mawaridi. Nah, itu tentang kitab yang menceritakan tentang bagaimana siklus dan dandanan negara Islam yang sebenarnya, baik dalam kajian politik, ilmu negara, ekonomi dan lain-lain. Kemudian dari dipegah di Abu Komendek Kamenek yang bahwa nyo na caleg yang dia baca Quran. Jadi yang jalan-jalan dewan itu yang dia baca Quran kaji amurno kono lah cuma. Di sini telah hadir bersama kita juga guru kita Tengku Azhuri. Ini lengkap saya, walaupun dia ada beberapa orang yang mau ingin sejarah, itu ada abu kita ini di Pedawa ini. Dia ala konsep sejarah Islam, mau sudati lah, mau mudabuh, mau rapai. Itu dia. Menarik kebudayaan Islam. Dan juga hanya kalian muda ada wartawan-wartawan yang bisa mungkin jurnalistik secara Islam. Tentu dia dah pegang pelatihan jurnalistik Islami bila ini walanya. Begitu. Bagaimana kita menulis media yang Islami? Begitu tu menak tabi dia. Ya lah ulai dia menak tabi lupa jam dah. Cik kerja tulis yang betul dia go. Ya kan? Lut budayanya rapai nak rumpeh le. Padahal rapai yang budaya Islam Syekh Ibnu Maskawi kan. Lu ngatai lu tulis nak karangan ilmiah lu ngatai lu ya kuliah urza sebelum pasal masalah rapai budaya Islam dalam ji. Pakon karena sibuk anami gedanya orang yang on YouTube macam model orangnya karena hana permainan yang lain. Hana rebana, hana rapai yang mi gedanya mujik kau ada pulang nak. Akhirnya sakit oleh gedanya dia kerja ni ilmu kerja lain, tak tahu hana lain gedanya karulah. Ini perlu didiskusi di dalam pengajian pada Jumaat ini. Maka tu le hadir guru-guru yang dari guru yang fikih, ada guru tauhid, ada guru tasawuf, ada guru budaya. Jadi ada namanya adalah fikih dalam perspektif budaya ataupun budaya dalam perspektif fikih. Itu perlu juga. Sedati ya kan? Perlu dibicarakan dia. Kemudian tidak kalah pentingnya yang perlu kita pahami yang bahwa Rusyid untuk Amadum dan juga Amadum Gedanyo yang bahwa jangan simak ada kepegawaian di Abu Komendek yang paling penting no. Nah ayat surat An-Nisa ayat 9. Gedanyo sampai generasi Gedanyo lemah. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim. Nya lemah yang pertama termasuk lemah dengan baca Quran ni tak pegah le. Tradisi orang Aceh zaman menjagalan tibiak ulua kalau baca Quran hajat tahu. Ya bu dah sama langa kalau nak. Tetap buat Quran lagi kampung. Lontuan zaman metangi kula SD kagak tahsin Quran dia bu lontuan. Mimba adi pada kun mukum baru pengawi mimba adi wa lembut baca. Nyan mentang SD gelah apa? Bahkan yang terbaik ironya adalah kan hadis Rasulullah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu an-nas. Senegara-negara kata kepada Rasulullah adalah orang yang timpurna Quran dan timpurna orang lain. Maksudnya lagi tengku yang baca Quran pun cukup lagak ada dari mana malun gede. Ni sempat nak ni rumah lagi baca ti malang ke bang. Baik pun dia kata heli. Ni tak buat dia nyopak peng sejuta. Ketarik kan. Kebahi kejadian. Nya putai tarik ni mohon gede orang. Kan ya perlu kita tengok kaji ulang. Makanya mungkin pemalam Jumaat, pemalam lain terpegak kajian khusus untuk tahsin Quran. Iban dah baca alhamdulillah yang betul. Baik taruh nuju dia penggelak kan? Minimal ayat semayang ini ayat-ayat biasa kalau sama lam jalid. Belang dia dah dengar bab sama dia lam jalid wal lam julat. Paham tulis? Lam tulis kan? Yang penting katanya. Pulang kita yang begah ran oh ni ada membut tengok kerja pemerintah, long urung pemerintah. Tabang pak mana? Long urung pemerintah, long khatib masjid orangnya. Long pimpinan majlis zikir, long juga pimpinan dia. Ada orang kom. Tapi orangnya akan ayo kita. Orang pegang tunggu untuk menjaga. Long orangnya dumpu na menempuh kuliah. Kuliah kali S2 lepas nak tulis nang, depa dah tulis nak perle. Kali hajit walaupun gede pura-pura unan. Emsos.
Ini master komunikasi. Jadi nya penting. Makanya kita nyobek limo. Lonjak ba abu pantal labu hotel gelom sakit abu pantal labu keputusan ba lu. Tunggu saya harus doktor ke. Penting. Lang ke depan lang rundaya. Artinya pendidikan itu sangat penting. Kali tabu badaya kita kada dong mantek macam model sop sartahnya sartaji. Perlu kita kualifikasi dengan ilmu pendidikan dunia. Mahan kimat demak nanggro. Maka kebegah di Syekh Mawari dalam kita Agama Sultaniyah, tujuan memimpin Allah al-hirsiddin untuk menjaga agama wa dunyawiyah dan juga adalah menjaga kestabilitan dunia. Kan semua buat mantang. Terus bawa orang terakhir betul payah datuk kita yang pimpin. Terus bawa orang kopi orang ke Banjaran semua buat orang kopi. Payah bidana. Ya benar kira-kira. Yang penting. Maka juronya itu yang nak pentingnya nak penting. Dempu na, ilung terus bawa lagu na jangan berjalan kita kubur puno. Nalung puno jika na, mana tres segai membuat dun. Jadi nyobur le orangnya tak beruno tanya kita nyo. Sebab tu bang, yang paling langka orangnya kan segedar rebuhnya. Dang imu murnya, urung dah imu dia kedai imu murnya. Peta parak semayang kita nyo masalah raya dah. Hari dah. Baha pun mahar ada kuang. Baha kedua kahana leda. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia. Oleh karena itu, oleh karena itu dan oleh karenanya, maka kita yang sama-sama orang kita bangun kembali adalah mahadanya orang kita bangun orang jika inovasi berinovasi kembali lewat pengajian ya Jumatan Jufri dan channel nah tumpu je dah murno be nak fikir katuha lagu jamun kadang jadi tengok kibat lagu jamun dikun belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu tapi belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air ba ujung dah dengar dia minta dengan malam aja tak boleh panena yo dah tulis bilang mana tak bapai Quran le dah meroleh kadang-kadang lagu-lagu lagi ya jika ada dengar ya jadi tengok baik tapi kiri mana ya bah lagi kena lagu sabot tu kena lagunya lah sabot tu Nabi Muhammad anak yatim lagi miskin harta hana jadi Nabi Muhammad anak yatim miskin hana teman Nabi Muhammad kalau memang dong Khadijah kan orang paling kaya pada kau yang Khadijah Rasulullah kan direktur pengusaha tersukses di dunia nang gerocam dagangan jamun wadah kaji ke Rasulullah kecok harta gebai silang 20 tahun gak ada apa harta kau orang kaya pun jadi kita nyor makanya lagu-lagu yang kayak kedai yang hendak butuh yang tak pegang motoji dah balik tunggu yang hendak boleh yang urang tu pada bawah jalan Rasulullah zaman pada bawah hunta sebetul bawah hunta hadiah kan dia jelek-jelek bagi tanya lebih kurang lah kan jadi baik dah fikir dia Rasulullahnya urang kasihan ke Nabi Muhammad Abdullah wafud 50 unta ke bah untanya zaman untuk indak-indak barang orang gerocam jawab kita tanya tak pegah je motor apa lah motor kol lah nak kami yang sebab gerubah Nasidro adalah yang penjaga kambing mai rumah tinggal orang cik tanya lampuh dia seranti sakayana enggak buat deh maka orangnya ayo kita bangun supervisi kita makanya baik lemah katanya berlemah berkerah akidah berkerah akidah berkerah tauhid baik dema aliran kangkang ni kasih satu naudzubillah min dzalik boleh aliran kapi berkuat akidah tanya khafu alaihim yang kepada Rasulullah dzurriyyatan dhi'afa dalam surah An-Nisa 9 generasi yang lemah akidah lemah politik harus bangun dia Erdogan hari ini enggak mudah membuka Sofia itu tapi Erdogan bisa membuka kembali. Kenapa dengan politiknya dia mengusir paham-paham sekuler dan berada di Turki digantikan dengan Khalifah Islamiyah kembali. Kenapa bisa? Kenapa enggak bisa? Al-Quran diturunkan bersama sekali Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Itu yang pertama sekali. Untuk pendidikan. Dan kemudian Allah tulis Fatihah pun sebagai kerangka berfikir umat Islam. Kemudian bersambung dengan surah Al-Baqarah. Apa surah Al-Baqarah? Zalikal kitab, this book, buku ini. La raiba fihi, hana ragu. Hudal lil muttaqin, tunjuk kepada orang Islam orang yang takwa kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna shalah, henti sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Perkun dah pegah baik ya, tak terbiak sedekah untuk malam Jumaatnya, orang yang acaranya nekan perlen, listrik dan sebagainya. Kita sumbangkan harta kita. Allah akan gantikan itu 100 kali lipat. Min kulli habbah, dalam setiap biji akan timbul biji yang lain, kata Allah surah Al-Baqarah. Makanya oleh karenanya gedanya orangnya menyerta baca Quran, insya-Allah akan maju kembali. Karena dipegah di urung kafe di dalam sebuah buku dendam barat terhadap Islam. Setelah penaklukan kembali Spanyol, ditulis buku dendam barat terhadap Islam. Putar dalam bukunya Al-Haji. Ikut di urung kafe. Kamu jangan pernah bermimpi akan menguasai negeri Islam selama Al-Quran itu masih ada di tangan umat Islam. Padu dro anda gedanya orangnya kampung-kampung yang namat Quran tino, alih ibu baca terjemahan matang apa ya tafsir, terjemahan matang. No. Bahkan urang kafai Quran hana itu kadang-kadang terjemahan Al-Quran. Urang kabut MTQ hana itu pun putar surah Quran adalah. Ini penting untuk kita bahas bersama. Bahkan yang kabut hidayah kadang-kadang terjauh hana itu terjemahan Quran jid. Karena karena dia ada hatai baca kadang. Hanya ibu mentang. Tidak boleh. Al-Quran itu harus dibaca kemudian diamalkan. Ini kemunduran umat Islam hari ini karena tidak membaca Al-Quran. Padahal nyoy kantor yang benar kursi sabo Quran lop nyo orangnya enna terjemahan surah Al-Baqarah. Buku pindah lom. Insyaallah kita akan sukses. Lunduan kira nyo salah yang pandang dari lunduan buat prakatan. Untuk Jufrayan Channel jangan lupa kita berikan sebuah apresiasi, semoga Allah meridainya, juga memanjangkan umurnya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua aktivitas. Insyaallah. Kemudian jangan lupa juga kita berikan apresiasi kepada Tengku Mujidan sebagai pemilik sahabat kopi yang tentunya sangat juga memiliki jasa yang sangat besar untuk wujudnya sebuah acara ini. Wallah bil muwafiq nyoki yalan doang pegah baju balun tuan lebih dan guru yang ulun dua kemaah baranu Pak Ranu yang hana mirah, Pak Merah yang hana baju, Pak Tutu yang hana telah. Kan? Kecuali memang tutu Allah dengan pandang ruah itu Rasulullah. Yang lain tanya jid. Tidak telah ada apa. Teman lah pun telah nak kira ayu hana telah ke ini li gede kan? Kan? Ya telah wak titik, dicok titik demah. Oh ya kalau dah titik, nak guru yang undang, yang kamar, nak kamar apa? Yang kalau nak kamar, berdua kamar. Ya, nyok yang perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan puisi dengan judul Senja yang akan dibacakan oleh Bapak Jupri Jainuddin dan juga akan menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin amma ba'du fa ibadallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sudah dapat berkumpul guna untuk mengupayakan kajian Islam berada di warung kopi. Inisiatif sebenarnya sudah lama kami coba berinisiatif hal seperti ini dan terwujud pada hari ini, dan alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa Bapak dari Kemenak Pak ya, Kedepak balik Kemenak mau bersedia hadir hari ini. Kami sangat bersyukur sekali bahwa dukungan dari beliau juga sangat kami harapkan untuk kajian-kajian selanjutnya, karena rencana kami akan rutin Pak, akan rutin setiap malam Jumat akan kita adakan kajian Islam menurut temanya masing-masing, dan harapan kami juga mungkin nanti ada penyuluh-penyuluh dari Bapak
yang ingin mengisi waktu. Di samping kami juga menyiapkan Tengku Anwar sebagai dan Tengku Adi. Silakan Nebudah juga dilihat Neputuri. Tengku Adi yang kamu persiapkan sebagai guru pembimbing yang Nahino. Mungkin kamu juga meminta dukungan dari dari Kakak Benak untuk ke depan untuk bisa mengisi juga acara-acaranya, Pak. Kami harapan penuh untuk. Dan temanya mungkin kami berpikir begini, Pak. Hari ini mungkin warung kopi banyak dijadikan untuk main game oleh anak-anak muda. Kenapa satu malam aja, misal malam Jumat seperti ini kita jadikan sebagai kajian-kajian Islam? Minimal terminimalisir satu malam tidak main game. Itu tujuan inti dasar awalnya, Pak. Di samping itu juga kami bagaimana membudayakan Islam, menjadikan seni dalam seni Islam, artinya dipandu dengan selawat-selawat nantinya, Pak. Seperti itu yang coba supaya selera anak muda juga terpenuhi, walaupun penyampaian itu dalam bentuk keislaman. Nasihat kan nggak mesti menonton pada pengajian-pengajian. Mungkin penyampaian melalui seni, sentuhan seni juga dapat kita lakukan. Bang Mon, silakan sebentar untuk mengiringi. Izinkan saya untuk bacakan satu buah puisi yang saya tulis beberapa waktu yang lalu. Senja, September 2020. Kulit mentari sudah mulai condong ke barat. Tak tersadarkan olehku, waktu senja telah tiba. Remang malam sedang menanti. Petanda senja mulai senyap. Tak tersadarkan olehku, uban mulai memutih di kepala. Meranjakku teringat dosa. Penantian kubur mulai mendekat. Persiapan akhirat pun belum siap. Ya Allah, ya Rabbi, kuhitung hari demi hari. Tersisa waktuku tidak mencukupi. Menebus dosa kian hari. Ya Allah, ya Rabbi, waktu yang tersisa di senja ini, karena dosa ibarat daun kayu yang lama belum layu ditambah tunas muda. Bila dosaku tidak terampuni, sungguh kami orang yang merugi. Senjaku semakin sunyi. Ampunilah ya Rabbi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan puisi dengan judul Hidup oleh Bapak Isnyakman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji semata-mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di Sahabat Kopi, bertemu muka, bertatap pandang, bertegur sapa satu dengan lainnya. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan pada peradaban manusia. Sebelum saya membaca puisi, saya ingin sedikit sepatah dua kata menyampaikan apa yang terasa dalam pemikiran saya setelah mendengarkan tadi bahasan yang disampaikan oleh Bapak Kemenak dan Tengku Anwar, ya, sahabat saya. Dulu kita sangat bangga dengan Aceh, ya.
muda-muda saya ada di daerah perantauan, ya. Ketika suatu hari di Sumatera Barat, di surau, sebuah surau, ya, datang waktu sembahyang maghrib, itu yang dipersilakan jadi imam itu dari Aceh, ya. Itu satu kebanggaan. Kemudian lagi ketika suatu hari, ya, di Jakarta, kebetulan kami diutus oleh pemerintah Aceh untuk menerima piagam keluarga lestari, ya. Kami memakai pakaian adat, ya, dengan rencong lengkap. Di sebelah saya ada pasangan dari Jawa Timur, pakaian adat, kerisnya panjang. Kemudian dia minta tunjukkan rencongnya. Saya beri, coba lihat Pak rencongnya. Saya lihat, saya berikan. Kok kecil kali Pak rencongnya? Tahu keris kami panjang. Saya bilang, Bapak tahu rencong sekecil itu kami sudah sanggup berperang dengan Belanda selama 40 tahun lebih. Ini kebanggaan, ya. Nah, pada malam ini di Sahabat Kopi kita coba kembali mengembalikan kebanggaan itu, ya. Di mana sebenarnya nilai-nilai yang hilang. Pertama tadi katanya ketika dites mengaji, caleg-caleg nggak bisa ngaji, ya. Ini sangat sedih sekali, ya, sedih, ya. Dulu semua orang tua bisa mengajarkan ngaji kepada anaknya, ya. Baru sesudah selesai juz amat, Quran ubud, gujuk, batengku. Rata-rata orang tua mampu mengajar ngaji kepada anaknya, alif bata. Nah, sekarang dengungan itu tidak terdengar lagi di rumah-rumah, ya. Kemudian di Sahabat Kopi ini, ya, saya tampil kedua kali, ya. Kita kembalikan fungsi warung kopi, tempat kita berdebat, tempat kita bertukar pikiran, tempat kita bercanda, tempat kita memperdebatkan gaji presiden, ya, dan politik dulu, ya. Nah, sekarang ada nuansa baru, ya, yang mungkin dapat kita kembangkan dengan misi, dengan kajian-kajian Islam. Ini sangat bermanfaat sekali. Kita harus bangga, ya, bangga kepada tokoh-tokoh. Ini kebanggaan kita ini hilang kepada tokoh-tokoh, ya, baik tokoh-tokoh ulama, ya, tokoh-tokoh sastra, tokoh-tokoh birokrat, ya. Kita harus membangun kembali kebanggaan itu, ya. Kita harus bangga dengan Hamzah Pansuri, harus bangga dengan Samsudin Sumatrani, harus bangga dengan Nuruddin Araniri, harus bangga dengan Abdur Rauf Syahwala, ya. Masa pemerintahan Ratu Safiatuddin, Syekh Abdur Rauf, ya, beliau ini 16 tahun di Haramain, Makkah, Madinah, ya. Sampai pulang hampir tidak bisa lagi menguasai bahasa Melayu. Kemudian oleh Ratu, ya, disuruh tes dulu sampai mana, ya, keilmuan dia. Maka dikirimlah ulama-ulama untuk mentes Abdur Rauf. Ternyata dia bisa menulis semua. Itulah, ya, sekarang kualifikasi keilmuan itu, ya, coba kita hidupkan kembali. Dia menjabat sebagai Kadi Malikul Adil dari mulai Ratu Safiatuddin sampai Ratu Kamalatsah, ya, lebih kurang 59 tahun. Ada seorang muridnya dari Sumatera Barat bernama Burhanuddin Ulaka, ya. Beliau mengembangkan tarikat Satariyah di Kampung Ulakan, Pariaman, dan sampai sekarang, ya, masih ada perkampungan bekas-bekas murid daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Ada satu tradisi seni, ya, namanya selawat dulang di Sumatera Barat. Selawat dulang itu, dulang bahasa Acehnya apa itu, ya, talam, ya, talam.
Tapsi ya. Tapsi yang dari Kuningan ya. Jadi dua orang mereka itu memukul tapsi itu sambil berdendang ya. Yang dibawakannya lah syair-syair keagamaan. Ini terus berkembang ya. Kemungkinan ya, kita juga dapat mengembangkan ini dengan cara Aceh kita ya, di mana fungsi seni kita sebenarnya sangat kental dengan nuansa agama ya. Coba ini kita kembalikan. Nah, selama ini kita terputus oleh sebuah kota ini ya. Literasi kita telah terputus oleh kota ini ya. Kita menggunakan pikiran orang lain untuk menyampaikan kepada orang lain lagi. Nah, jadi bukan tidak boleh, tapi kita terlalu lalai ya, menggunakan alat ini sehingga ya, literasi kita tidak bisa berkembang. Mungkin ini menjadi perhatian baik kita ya, juga kepada Pak Jufri untuk tidak bosan-bosannya ya mengadakan acara seperti ini secara berkelanjutan. Mudah-mudahan didukung oleh bapak-bapak ya, ada Ketua Majelis Adat, ada Tukun Anwar, dan ada Bapak dari Kemenang. Saya bacakan puisi yang sangat singkat saja. Langit di atas kita sedang tertutup rapat. Doa yang kita panjatkan kembali jatuh ke bumi, terhempas pecah di atas batu. Yang kita serakkan sendiri, kita terlalu pongah tiada peduli. Tangan yang kita tadahkan penuh lumpur comberan. Hidup adalah sebuah puisi panjang. Ketika lahir disambut tawa, ketika mati dihantar tangis. Puisi kita antara tawa dan tangis. Di situ kita bertemu kebahagiaan. Di situ pula kita bertemu penderitaan. Alangkah bahagianya ketika menderita, alangkah menderitanya ketika bahagia. Hidup adalah persoalan panjang, pencaharian yang tiada henti antara satu titik ke titik yang lain, sampai akhirnya berhenti pada sebuah titik kematian. Namun persoalan belumlah selesai. Di ruang sempit yang menghimpit akan ditanya berbagai soal. Ialah bila tiada mampu menjawab, sebuah cemeti besar akan dilibaskan hingga tubuh tenggelam jauh terhunjam di dalam tanah, dan kemudian diangkat lagi, dilibas dengan cemeti berkali-kali. Ketika hidup banyak yang dicari, ketika mati sedikit yang dibawa. Ini 7 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isnyakman yang telah membacakan puisi dan memberikan beberapa pengalamannya. Selanjutnya selawat grup Sanggar Seni Budaya Mutuah Mata. Kepada para grup dipersilakan. الشفيع الأبطال
من به حلت عورا كل عبد
kasih kepada grup Sanggar Seni Budaya Mutuah Mata yang telah melantunkan selawat-selawat penyejuk hati. Untuk selanjutnya kita akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Tengku Abdul Hadi. Kepada Tengku Abdul Hadi dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين يا الله ya Rahman, kasihkanlah kepada kami rahmat yang bermanfaat bagi kami dan anak-anak cucu kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kecil dan dosa besar, dosa mensengaja atau tidak mensengaja. Berilah ampunan kepada kami ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mengingat kepada agama ya Allah, yaitu agama Islam ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami ya Allah rahmat seperti yang Kau berikan pada zaman-zaman yang dahulu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua orang tua kami ya Allah, dan seluruh yang ada dalam bumi ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Islam ini pada malam ini ya Allah jadi rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berilah pemimpin kepada kami ya Allah, pemimpin yang adil ya Allah, yang menjaga rakyatnya ya Allah, yang memimpin rakyatnya ya Allah ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dfa'na al-balaa wal abaa wal fahsya'i wal munkar wa syufa mukhtalifat sajaiza ma zahara ma batan min balaina hadza khasa min balaina hadza khasa min balaina Aceh kasa wa bil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada malam hari ini. Acara kita malam hari ini yaitu kajian Islam Jumatan, dan saya selaku grup Jupri Jen Channel mengundur diri. Atas segala kesilapan saya mohon undur diri dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.